Jadi semut itu akan datang kalau ada gula. Nah sekarang Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya yang ke-38 itu adalah Tuan Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul, atau yang biasa disebut Abah Aos. Nah itu gulanya. Ketika mereka berkumpul itu apa? Manakib. Disebutnya pengajian manakiban. Samping kiri saya ini adalah Ketua Juhuda 38, namanya Gus Soleh Anwar. Dan kesempatan ini kita akan bincang-bincang bagaimana aktivitas atau kegiatan di lokasi ini. Kang, gimana kegiatan yang bisa didatangi banyak orang, masuk saya dan teman-teman datang ke sini? Gimana yang menjadi penyebabnya itu? Satu kalimat yang sering terlontar dari Abah Anom, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya yang ke-37. Kalau bahasa Sundanya, urang mata kudu ngumpulkeun sireum, tunda we gula. Sireum pasti datang. Jadi semut itu akan datang kalau ada gula. Nah sekarang Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya yang ke-38 itu adalah Tuan Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul, atau yang biasa disebut Abah Aos. Nah itu gulanya. Kalau misalnya tidak ada gula, ya semut nggak bakalan datang. Walaupun kita ngadain apa nggak bakalan datang. Salah satu yang mendatangkan para ikhwan datang ke sini itu adalah kebutuhan mereka atas diantarkannya mereka kepada Allah. Pulangnya mereka kepada Allah itu bukan nanti, tapi sekarang lagi hidup. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Bukan hanya lit tabaruk, tapi lisuluk. Itu banyak sekali artian. Nah, salah satunya juga media untuk ketika mereka berkumpul itu apa? Manakib. Disebutnya pengajian manakiban. Nah, mereka berkumpul di sini sampai ribuan orang. Itu manakib itu isinya apa? Isinya manakib itu isinya 1. Baca Quran, 2. Baca sholawat, 3. Baca tanbih Tuan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya yang ke-36. Itu bedanya antara TKN yang ini sama TKN yang lain adalah tanbih. Itu tanbih itu wasiat buat murid-murid di TKN ini. Nah terus kemudian membaca tawasul, terus membaca manqobah. Manakib cuma sampai situ saja. Cuman ada tambahannya, khidmat amaliyah, khidmat ilmiah, dan khidmat maliyah. Ada 3. Ini satu paket. Jadi satu kegiatan, tapi ada beberapa banyak sekali manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapetin. Biasanya rangkaian kegiatan misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun itu seperti apa? Hari Jumat itu ada bahasa sohbah. Apa itu? Sohbah itu ada 2, sohbah sugro sama sohbah kubro. Berkumpul dengan orang soleh. Ya itu ada 2. Sohbah sugro itu berhadapan, kita berkumpul dengan Tuan Syekh, dengan Abah Aos itu secara zahir. Kalau sohbah kubro itu jarak jauh. Kita berada dimanapun juga, Abah itu bisa hadir. Kapanpun, dimanapun, atau waktunya, kapanpun pokoknya. Yang penting kitanya mau Abah hadir. Kalau yang kesini itu siapa saja? Banyak. Atau bebas misalnya, yang penting tertarik ke sini silahkan. Mau ke sini silahkan, tidak ada anjing galak di sini. Iya, tidak ada anjing galak. Katanya
Ada kan bahasa itu kafir masuk masjid, gimana itu? Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga nggak apa-apa. Iya, iya. Gitu. Ya, berarti kalau ke sini kan misalkan ada jamaah atau ikhwan yang baru, itu prosesnya seperti apa, Bang? Langsung talqin aja. Talqin. Itu talqin itu tiap hari atau? Talqin itu setiap hari ada. Di sini ada wakil talqin banyak, dan ada yang ditalqin langsung sama penguasa abah ada. Gitu, tergantung kalau misalnya wakil talqin sedang berhalang. Wakil talqin itu yang mewakili, bukan mereka yang mentalqin. Tetapi walaupun yang berhadapan dengan ikhwan baru itu wakil talqin, tetap yang mentalqin itu abah. Tapi diwakilkan, hanya dipinjam lisan saja untuk menyampaikan talqin. Kang, itu fungsi talqin itu untuk apa? Talqin itu menetapkan, kalau taklim itu mengajarkan. Ada 2 talqin. Ada 4 talqin. Talqin 1 untuk orang yang sudah mati, yang sudah dikubur. Kemudian talqin untuk orang yang sedang sekarat. Yang ketiga talqin untuk orang yang masih hidup. Seperti kita gitu ya? Yang masih hidup, yang mau mati. Terus talqin yang keempat, talqin bagi orang yang hatinya mati, dihidupkan. Nah, siapa yang mentalqin? Yang hidup. Orang yang tidur dibangunkan oleh siapa? Orang yang bangun. Kalau misalnya yang tidur dibangunin sama orang yang tidur, nggak bisa. Jadi kita perlu mursyid. Untuk apa talqin? Untuk apa? Hanya satu. Untuk ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk pulang kepada Allah. Satu-satunya cara untuk bertemu dengan Allah adalah kematian, kata Imam Ghazali. Tetapi kalau lagi hidupnya boro-boro bersama dengan Allah, ingat juga tidak, ya tidak akan bertemu dengan Allah. Gitu. Jadi memang proses di sini sangat luar biasa, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nanti datang ke sini untuk mengikuti prosesi. Biar pulang tidak membawa dosa besar. Nah, itu yang penting. Bisa dijelaskan tentang Juhuda 38 ini gimana kiprahnya? Awalnya dulu ya, berdirinya Juhuda tanggal 17 Oktober 2017 di Sumedang, di Islamic Center. Waktu itu kata Abah, bangunkan Hudaya. Hudaya itu kalau dulu di Suryalaya Himpunan Pemuda Suryalaya, tetapi dirubah sama Abah namanya menjadi Jundun Hudaya Al-Baqarah 38. Dalilnya faman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang ikut kepada petunjuknya, itu kepada siapa? Orang yang menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang membawa risalah. Nah, itu ikut kepada petunjuk, tidak akan ada kecemasan, sedih, gundah, bingung atau apa. Tidak akan ada. Tenang, santai, damai gitu. Bahkan hasil dari la ilaha illallah, dari zikir juga kan itu hasilnya, damai hati, damai hidup, damai di dunia, damai di akhirat, di mana-mana damai. Kegiatannya apa saja? Salah satu Juhuda itu cuma satu kegiatan, tugasnya cuma satu, pengembangan manakib, rumah ke rumah. Untuk apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diajakin menakib, diajakin bergabung di Thariqah, diajakin di talqin, itu semuanya hanya satu tujuannya, mengajak mereka untuk selalu menyeru Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jadi bersabar bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah. Siapa yang menyeru Allah? Bukan kita sedang belajar. Tetapi guru-guru kita, para ahli silsilah Thariqah, itu mereka yang selalu dan akan terus-terusan menyeru Allah, dan bahkan mereka sudah bersama dengan Allah gitu. Kalau di daerah juga berarti sama itunya, itu semua kegiatannya sama, hanya satu, pengembangan manakib saja. Pengembangan manakib saja, mengajak rekan-rekan, teman-teman, sahabat, keluarga, saudara untuk terus mengikuti petunjuknya gitu. Yaitu salah satu petunjuknya itu adalah manakiban. Kalau sama manakiban semuanya dapat satu paket gitu. Di mana saja yang sudah terbentuk? Yang sudah terbentuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Palembang, Jambi, terus Sulawesi, Mamuju, terus itu hampir semua seluruh Indonesia sudah ada. Alhamdulillah.